Gimana caranya kita menentukan life values atau nilai hidup kita? Sebetulnya tidak perlu ditentukan, karena kita sebetulnya sudah punya nilai hidup, namun mungkin kita belum menyadarinya. Halo, balik lagi bareng gue Umar di channel Pembelajar Produktif yang membahas seputar pengembangan diri dan produktivitas. Jangan lupa untuk ikuti konten-konten lainnya di Instagram, TikTok, serta podcast Cerita Pembelajar di Spotify. Kali ini kita akan bahas tentang life values atau nilai hidup. Dan gue sangat excited dengan bahasan nilai hidup ini karena ini topik yang gue udah pelajari dari lama, gue udah terapkan dari lama, dan karena saking lamanya akhirnya gue bisa mengajarkannya ke orang lain. Dan ketika gue ajarkan ke teman-teman gue, ke klien-klien gue, ke murid-murid gue, hidup mereka berubah drastis. Dampaknya luar biasa. Kenapa? Karena kita mencoba mengenali, menggali, dan mendalami siapa? Diri kita sendiri. Kita sekarang udah sering dengar istilah self-awareness, istilah mengenal diri, memahami diri, dan sekarang udah jadi buzzword. Semua orang ngobrolin itu. Tapi self-awareness itu luas sekali cakupannya. Dalam self-awareness, apa yang paling populer? Yang paling terkenal adalah personality, memahami diri lewat kepribadian. Tapi apakah hanya dari situ? Oh enggak, ada banyak lagi. Selain kepribadian, kita perlu tahu kekuatan kita, kelemahan kita, kelebihan kekurangan. Kita perlu tahu prioritas diri kita, apa yang menjadi keinginan kita, goal kita, purpose kita, passion kita. Terkadang juga bisa dari gen kita, tes biometrik, dan banyak lagi. Lalu gaya komunikasi kita, gaya kita berbicara, bagaimana interaksi yang kita senangi. Dan salah satunya adalah nilai hidup. Penting sekali kita tahu nilai hidup kita apa. Nah, apa manfaat nilai hidup? Manfaatnya ada 3 setidaknya. Yang pertama, itu akan membantu diri kita untuk terus berkembang dan bertumbuh. Soalnya kita tahu kita punya satu fokus yang kita prioritaskan. Yang kedua, itu akan membuat kita lebih bahagia. Membuat kita punya kepuasan atas apa yang terjadi dalam hidup kita karena selaras dengan nilai hidup kita. Dan yang ketiga, yang terpenting juga menurut gue adalah decision making, yaitu pengambilan keputusan. Kita akan memilih apa yang selaras dengan nilai hidup kita dan menghindari yang berlawanan atau bertentangan. Sebagai contoh misalnya, nilai hidup gue sendiri. Ada banyak sekali nilai hidup kita. Tapi biasanya ketika gue membahas life values, kita coba cari core values atau value-value utama. Value itu adalah sesuatu yang kita anggap penting. Jadi kalau misalnya kita anggap keluarga itu penting, maka keluarga ini adalah life values. Kalau kita anggap pertemanan itu penting, maka pertemanan adalah life values. Namun dari semua hal-hal yang penting, kejujuran, kemudian keluarga, pasangan, bisa juga uang, bisa juga kekayaan, bisa juga hubungan dengan diri sendiri, bisa juga me time, apa hal-hal yang penting, kita cari top 3-nya yang menjadi core value kita. Kalau buat gue, ada learning, ada integrity, dan ada freedom. Oke, misalnya yang pertama learning. Learning dalam diri gue anggap sebagai terus belajar dan terus mengajar. Terus upgrade diri dan terus upgrade orang lain. Jadi itu hal yang penting buat gue, karena gue tahu dengan learning gue bisa mengubah hidup gue secara drastis sekali. Gue setiap hari pasti belajar, pasti baca buku. Termasuk hari ini gue baca buku. Termasuk hari ini gue juga ikut latihan dari online course. Jadi gue terus belajar, upgrade diri, upgrade ilmu, upgrade skill. Supaya apa? Supaya terus bertumbuh. Ketika kita mengambil keputusan dalam hidup kita, kita pikirkan yang mana yang sesuai dengan value tersebut. Jadi kalau gue lagi memilih karir, lagi memilih pekerjaan, lagi memilih job, lagi memilih project, oke, di mana gue yang bisa lebih bertumbuh? Itu yang kita ambil. Dan dia menjadi poin yang skalanya lebih besar, bobotnya lebih besar ketika kita ambil keputusan. Oh, misalnya ini lebih banyak uangnya, ini enggak. Tapi value learning-nya lebih banyak, maka ini bisa kita ambil. Tentu kita harus perhitungan dengan lebih matang dan benar-benar ditulis untuk keputusan-keputusan besar. Tapi dengan adanya value ini, memilih akan lebih selaras dengan yang kita senang. Yang kedua, value gue adalah integrity. Gimana gue nggak cuma bacot doang, karena memang banyak orang yang bilang, content creator bacot doang, ngomong doang, lu ngasih tahu orang doang, manajemen waktu, sok-sok ngajarin. Ya gue ngelakuin apa yang gue ajarkan. Itu adalah integrity yang menjaga diri gue tetap selaras. Antara apa yang dilakukan, dipikirkan, dan diucapkan harus selaras. Menurut gue itu integritas. Bukan cuma sekedar tentang kejujuran saja, tapi bagaimana segala hal yang kita lakukan, ucapkan, dan pikirkan selaras. Yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Artinya gue pingin bebas, nggak terkekang, nggak ada atasan, pingin bisa ngelakuin apapun sendiri, kebebasan untuk kerja kapanpun, dimanapun, bisa tanggal merah kapan aja, jadi nggak perlu nunggu tanggal merah untuk libur.
Kalau mau libur ya libur, gue mau kerja ya kerja. Kenapa? Karena punya kebebasan sebagai seorang kreator self-employed, dan itu yang gue senangi. Sehingga pada awal karir gue, ketika gue nggak punya uang sama sekali, nggak punya income sama sekali, dan sangat iri dengan orang-orang lain, dan ketika melihat teman-teman dekat gue yang kerja di consulting, kerja jadi engineer, kerja buat orang lain, atau ada bosnya jadi karyawan, ya gajinya tuh gede, apalagi untuk alumni ITB bisa sampai double digit. Dan gue belum ada apa-apa, belum ada income di awal. Tapi seringkali konflik-konflik pikiran internal tuh muncul. Apa gue kerja dulu aja ya, nanti kalau udah ada modal baru bangun usaha. Apa gue kerja dulu aja ya, nyari pengalaman supaya nanti bisa bikin sendiri. Tapi seringkali muncul value yang menyelamatkan tadi. Mari, yang lo cari apa? Yang gue cari adalah freedom atau kebebasan tadi untuk ngelakuin apapun yang gue pengen. Maka ya udah, gue memilih menjadi seorang kreator, menjadi seorang self-employed, entrepreneur, infopreneur, dan akhirnya bisa mencapai yang gue inginkan. Tentu ada harga yang dibayar. Apa itu? Ya di awal-awal kagak ada income-nya, lalu mau kerja sendiri. Tapi ada kebebasan, itulah kemewahan dari pekerjaan yang gue pilih. Nah, semua decision making tadi, semua pengambilan keputusan itu berangkat dari mana? Tahu persis apa value diri kita, apa nilai diri kita. So pertanyaannya, values lo apa? Apa nilai hidup yang sangat-sangat penting, hal-hal yang sangat-sangat lo hargai dalam hidup ini? Kalau lo udah tahu, silahkan tuliskan, tempel di dinding kamar, dan ulangi itu terus, supaya lo memilih keputusan lebih selaras dengan diri sendiri, dengan jiwa kita, dan kita lebih enjoy menjalani. Oke, semoga bermanfaat, dan semoga lo dapat insight dari video kali ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Salam pembelajar.